Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar di rumah ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia masih tema 4, menentukan masalah dan kalimat penyelesaian. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah berkah pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, anak-anak dapat menentukan apa itu masalah, ya, dapat menentukan yang mana masalah. Kemudian, anak-anak juga dapat membuat kalimat penyelesaian sesuai masalah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana membuat kalimatnya, kita perlu tahu apa itu masalah. Anak-anak sering ya, sedang ada masalah katanya. Kenapa anak itu murung? Oh, sedang ada masalah. Kenapa anak itu marah-marah? Sedang ada masalah. Masalah itu apa ya? Masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi kalau ada masalah berarti harus diselesaikan. Nah, butuh penyelesaian. Nah, nanti untuk membuat kalimat, maka kita untuk memudahkan kita beri tanda ya. Kalau masalah kita beri tanda simbol M. Kalau penyelesaian kita beri simbol P. Ya, kita lanjut. Menentukan masalah dari suatu teks dapat kita baca teksnya dengan cermat. Jadi anak-anak kalau mau, oh ini masalahnya apa? Ada di dalam teks, contohnya teks bacaan, maka harus dibaca dengan teliti, dengan cermat. Bedakan kalimat yang mengandung masalah dengan kalimat yang biasa saja. Nah, anak-anak harus dapat membedakan mana yang mengandung masalah, berarti yang perlu penyelesaian. Dalam masalah tentu saja membutuhkan kalimat penyelesaiannya ya. Kalimat penyelesaian disebut juga kalimat saran, seperti yang sudah kita pelajari ya. Kan kalimat saran itu kalimat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh ya, ini dalam teks yang terdapat masalah. Biasanya diikuti kalimat penyelesaian sesudahnya. Kemudian kita juga akan membuat kalimat penyelesaian sendiri ya. Jadi dalam teks yang terdapat masalah itu bisa diikuti kalimat penyelesaian yang sudah ada, bisa juga dengan membuat kalimat penyelesaian sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan ya contohnya. Contoh menentukan masalah. Bacalah teks bacaan dengan cermat. Tuliskan atau garis bawahi kalimat yang menunjukkan sebuah masalah. Contoh, nih ada teks. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Nah, anak-anak coba perhatikan. Mana ya kalimat yang mengandung masalahnya? Kalimat masalah teks ini yang mana ya? Nih, ini. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Itu masalahnya, jalannya gersang. Tidak ada pohon yang besar, yang hijau. Terus yang hari udaranya panas. Ya, itu masalahnya. Kemudian dari contoh yang tadi, nah
kita sudah menemukan masalah ya. Nah, ini masalahnya yang tadi. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalimat penyelesaiannya ternyata ada di teks selanjutnya. Nih, Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya Dayu dan teman-temannya akan menanam pohon di sekitar sekolah sehingga nanti jalan di depan sekolahnya tidak gersang. Nah, itu contohnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya apabila ditulis jawabannya, kalimat penyelesaiannya menjadi begini. Kemarin tadi kalimat penyelesaian itu sama dengan kalimat saran ya. Menggunakan kata apa ya yang kemarin cirinya? Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, harusnya, harus, hendaknya juga ya. Nah, kita pakai sebaiknya. Sebaiknya mereka menanam pohon di jalan yang menuju sekolah. Itu. Atau, nah, sebaiknya mereka mengajak orang tua bekerja sama untuk menanam pohon. Nah, itu ya tadi anak-anak kalimat penyelesaian. Anak-anak, dalam membuat kalimat penyelesaian terhadap suatu masalah, itu dapat dibuat beberapa kalimat penyelesaian. Bisa 2 sampai beberapa kalimat seperti yang tadi ya. Tadi kalimat penyelesaiannya ada 2. Yang pertama sebaiknya anak-anak menanam pohon. Yang kedua sebaiknya bekerja sama dengan orang tua menanam pohon. Nah, jadi satu masalah bisa mendapatkan atau memiliki kalimat penyelesaian lebih dari 1. Sekarang contoh yang kedua. Nih, ini ada teksnya ya. Nih, kita baca teksnya. Panjang ya ini. Aku meminta izin kepada ayah untuk bermain layang-layang. Ayah menasehati agar tidak bermain layangan di jalan raya. Aku pun mengiyakan nasihat ayah dan pergi bermain. Saat menerbangkan layangan, aku tidak mengikuti nasihat ayah. Aku menerbangkan layangan di pinggir jalan. Saat menarik ulur layangan, aku tidak memperhatikan sekitar. Tanpa aku sadari, aku bergerak ke tengah jalan. Karena matanya lihatnya ke atas ke layangan, kakinya terus berjalan gak melihat jalan. Saat itu ada pengendara motor yang lewat dan hampir menabrakku. Untunglah aku dapat menghindari motor tersebut. Dalam keadaan kaget, aku berjalan ke pinggir dan pengendara itu berlalu sambil meneriakiku. Marah ya pengendaranya. Aku tersadar telah melanggar nasihat ayah. Aku menyesal tidak mendengarkan nasihat ayah. Kan tadi nasihat ayahnya apa? Agar tidak bermain layangan di jalan raya. Nah, jadi masalahnya yang mana ya anak-anak? Iya itu. Masalahnya nih, yang tokoh yang aku ini menerbangkan layangannya di pinggir jalan ya, tapi kemudian terus ke tengah jalan raya ya, bergerak ke tengah. Nih. Nah, atau ini juga aku tidak mendengarkan nasihat ayah, itu masalahnya ya. Masalahnya. Jadi masalahnya di sini ada 2 ya. Yang pertama menerbangkan layangannya di pinggir jalan kemudian ke tengah, yang keduanya tidak mendengarkan nasihat ayah. Nah, ini masalahnya ya. Aku tidak mengikuti nasihat ayah. Nah, penyelesaiannya gimana? Jangan lupa tadi menggunakan saran ya. Sebaiknya kamu meminta maaf kepada ayah karena tidak mendengarkan nasihatnya. Itu yang pertama ya. Bisa juga tadi seharusnya kamu selalu menasihati
selalu menaati nasihat ayah ya. Itu. Nah, penyelesaiannya bisa lebih dari satu. Ini juga ada dua. Yang pertama harus meminta maaf ke ayah. Yang kedua, menaati nasihat ayah. Nah, juga bisa lebih dari dua ya anak-anak. Ini bisa juga hendaknya bermain di tempat yang sesuai dan tidak membahayakan diri atau orang lain. Kan tadi di pinggir jalan, kemudian akhirnya ke tengah jalan, itu yang berbahaya ya. Nah, itu anak-anak masalah dan penyelesaiannya. Bisa kan? Mudah ya anak-anak menentukan kalimat yang mengandung masalah dalam suatu teks. Dan anak-anak bisa membuat penyelesaiannya, kalimat penyelesaiannya atau kalimat sarannya seperti contoh tadi. Anak-anak sekarang waktunya anak-anak latihan. Silahkan baca teksnya di buku pena halaman 156. Kemudian anak-anak kerjakan latihannya halaman 157. Menentukan permasalahan yang ditemukan pada teks dan kalimat penyelesaiannya berdasarkan teks. Insya Allah mudah ya. Pasti bisa. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang menentukan kalimat masalah dalam suatu teks dan membuat atau menemukan kalimat penyelesaiannya sudah selesai ya. Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Mudah-mudahan paham. Jika tidak paham, boleh bertanya langsung ke Ibu Pupa. Terima kasih ya anak-anak. Alhamdulillah, selamat belajar. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.